Jangan pernah percaya pada rumah kontrakan yang terlalu murah. Apalagi kalau rumah itu besar, dekat kampus, kamar banyak, halaman luas, dan pemiliknya hanya memberi satu larangan. Jangan buka plafon kamar belakang. Larangan itu terdengar sederhana, tapi malam itu 5 mahasiswa tidak mendengarkannya. Mereka membuka plafon itu. Mereka menemukan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Sebuah boneka kecil. Kepalanya dari batok kelapa, tangannya dari bambu, tubuhnya dibalut kain putih lusuh, dan di leher boneka itu ada selembar kertas tua. Tulisannya hanya 3 kata, "Ojo diundang." Jangan diundang. Tapi karena penasaran, karena ingin bercanda, karena merasa semua cerita hantu hanya bahan konten, mereka memanggilnya. Jai Langkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Mereka lupa satu hal, dalam permainan Jai Langkung, yang paling menakutkan bukan saat sesuatu datang. Yang paling menakutkan adalah saat ia tidak mau pulang. Judul cerita kita kali ini, Boneka di Plafon Kontrakan. Kontrakan itu berada di ujung gang sempit, tidak jauh dari kampus tua di pinggiran kota. Orang-orang sekitar gang menyebutnya kontrakan nomor 7. Bukan karena alamatnya nomor 7, tapi karena, menurut cerita warga, tidak pernah ada penghuni yang bertahan lebih dari 7 minggu. Ada yang pindah karena sakit, ada yang pindah karena sering mimpi buruk. Ada juga yang pergi begitu saja tanpa pamit, tanpa membawa barang, bahkan tanpa mengambil ijazah dan pakaian yang tertinggal di lemari. Tapi semua cerita itu tidak diketahui oleh 5 mahasiswa yang datang sore itu. Mereka hanya tahu satu hal, kontrakan itu murah, sangat murah. Daryl yang paling banyak bicara langsung tertawa saat melihat ruang tengah yang luas. Gila, segede rumah cuma segitu sewanya. Rezeki anak semester akhir. Dimas memeriksa saklar lampu. Tio mengintip kamar belakang. Lilis membuka jendela yang macet. Sementara Naya hanya berdiri di ambang pintu, matanya menatap langit-langit. Sejak pertama masuk, Naya merasa ada yang aneh. Bukan bau lembab, bukan cat dinding yang mengelupas, bukan pula pintu kamar mandi yang terus bergerak pelan tertiup angin. Yang membuat Naya tidak nyaman adalah suara dari atas. Pelan sekali, seperti ada sesuatu yang merangkak, lalu berhenti ketika ia mulai mendengarkan. Pak Harun, pemilik kontrakan, berdiri di dekat pintu sambil memegang kunci. Usianya sekitar 50 tahun, rambutnya tipis, kemeja rapi. Senyumnya ramah, tapi matanya tidak pernah benar-benar menatap lama. Ia menjelaskan aturan rumah, bayar listrik sendiri, air sumur masih bisa dipakai, pintu depan harus dikunci sebelum jam 11 malam. Jangan berisik setelah tengah malam. Lalu, sebelum pergi, Pak Harun berhenti di depan kamar belakang. Suaranya berubah lebih pelan. Satu lagi. Jangan buka plafon kamar belakang. Daryl langsung terkekeh. Kenapa, Pak? Ada harta karun? Pak Harun tidak tertawa. Ia justru menatap langit-langit kamar belakang. Lama. Terlalu lama. Bukan harta, Mas. Kadang yang disimpan di atas rumah memang lebih baik tetap di atas. Setelah mengatakan itu, Pak Harun pergi. Gerbang besi ditutup, suaranya menggema dari sesuatu yang terkunci dari luar. Sore itu, untuk pertama kalinya,
5 mahasiswa itu tinggal di rumah yang seharusnya tidak pernah mereka sewa. Malam pertama berjalan biasa. Mereka makan mie instan di ruang tengah. Daryl menyalakan kamera ponsel, merekam suasana rumah untuk konten. Dimas memasangkan colokan tambahan. Tio memilih kamar paling dekat pintu depan. Lilis menyapu debu dari lantai. Naya masih gelisah. Ia tidak suka kamar belakang. Setiap kali lewat, tubuhnya merinding. Pintu kamar itu seperti mengeluarkan hawa dingin sendiri. Di bagian atas pintu, ada bekas goresan seperti kuku kecil yang pernah menggaruk dari dalam. Pukul 11:13, listrik tiba-tiba berkedip. Tio menoleh. Kalian dengar nggak? Semua terdiam, lalu terdengar suara itu. Langkah kecil, bukan tikus, bukan cicak, bukan kayu memuai. Suara itu teratur. Seperti anak kecil berjalan pelan di atas langit-langit. Daryl mengangkat wajahnya ke platform. Paling tikus gede. Tikus nggak jalan pakai 2 kaki, kata Naya. Semua menatap Naya. Tidak ada yang menjawab. Malam itu mereka tidur dengan lampu menyala. Tapi tepat pukul 3 pagi, suara itu kembali. Dan berhenti tepat di atas kamar belakang. 3 hari setelah mereka menempati rumah itu, hujan turun sangat deras. Bukan hujan biasa. Air seperti ditumpahkan dari langit. Selokan depan gang meluap, lampu jalan berkedip. Dan dari kamar belakang terdengar suara air menetes deras. Dimas yang paling paham urusan rumah masuk ke kamar itu membawa senter. Kamar belakang memang paling jarang dipakai. Udaranya dingin, dindingnya lembab, lantainya lebih gelap daripada ruangan lain. Dan entah kenapa, bau tanah basah selalu lebih kuat di sana. Dimas menyorotin plafon. Ada noda hitam besar di salah satu sudut. Air menetes dari celah papan. Bocor. Kalau nggak dibuka makin parah. Pak Harun bilang jangan dibuka, kata Naya cepat. Pak Harun juga bilang jangan berisik, tapi dia nggak bilang jangan kebanjiran, jawab Daryl. Naya tidak tertawa. Dimas mengambil kursi kayu, ia naik perlahan. Daryl menyalakan kamera ponsel. Guys, hari keempat di kontrakan murah. Kita nemu misteri platform terlarang. Dimas mendorong salah satu papan platform. Papan itu tidak langsung terbuka. Seolah ada sesuatu yang menahan dari atas. Ia mendorong lebih kuat. Debu hitam turun ke wajahnya. Dimas batuk. Tio mundur. Lilis menutup hidung. Naya berdiri kaku. Dari celah platform jatuh beberapa benda. Daun kering, potongan kain, segumpal rambut panjang. Rambut manusia, basah, padahal bagian atas platform seharusnya kering. Itu rambut, bisik Tio. Dimas tidak menjawab. Ia menyorot ke atas, ke dalam platform. Ada sesuatu terbungkus kain putih. Daryl berhenti tertawa. Dimas meraih bungkusan itu dengan ujung sapu. Pelan-pelan bungkusan itu ditarik turun. Saat jatuh ke lantai, semua orang mundur. Bungkusan itu kecil, seukuran bayi, tapi terlalu ringan untuk menjadi mayat dan terlalu berat untuk sekedar kain. Daryl membuka ikatannya. Di dalamnya ada boneka. Boneka itu tidak seperti boneka anak-anak. Kepalanya terbuat dari batok kelapa yang sudah menghitam. Wajahnya digambar dengan arang. Matanya hanya 2 lubang gelap. Mulutnya berupa garis merah tipis, seolah digores memakai darah kering. Tubuhnya dari kayu kecil, lengannya dari bambu, kakinya diikat benang merah. Sekeliling badannya dibalut kain putih lusuh yang sudah berubah kecoklatan. Di leher tergantung kertas. Kertas itu rapuh. Dimas mengambilnya. Tulisannya miring seperti ditulis orang yang tangannya gemetar.
Ojo diundang. Jangan diundang. Untuk beberapa saat tidak ada yang bicara. Lalu Daryl tertawa. Tapi kali ini tawanya tidak lepas. Fix ini konten. Jangan, kata Naya. Kenapa? Karena tulisannya jelas. Justru karena itu menarik. Malam itu, Daryl memaksa mereka berkumpul di ruang tengah. Katanya hanya untuk bercanda. Katanya hanya untuk membuktikan bahwa semua itu omong kosong. Katanya kalau viral, lumayan untuk bayar kontrakan. Lilis ragu, Tio takut, Dimas diam. Naya menolak, tapi tetap saja mereka duduk melingkar. Lilin dinyalakan di tengah ruangan. Lampu dimatikan, hujan masih menghantam genteng. Boneka itu diletakkan di atas piring seng. Daryl menekan tombol rekam. Jai langkung, jai langkung. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tidak ada yang terjadi. Daryl menahan tawa. Ia mengulangi lagi, kali ini lebih pelan. Jai langkung, jai langkung. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Lilin di tengah ruangan mengecil, udara menjadi dingin, sangat dingin. Naya menatap boneka itu. Matanya, semua melihat dua lubang hitam di wajah boneka itu seperti menjadi lebih dalam. Lalu boneka itu bergerak, tidak banyak, hanya 1 sentimeter. Tawa Daryl berhenti. Dimas mendekatkan senter. Boneka itu diam lagi. Lalu di atas plafon, semua menengadah. Ketukan kedua terdengar. Lalu ketukan ketiga, tepat di atas kepala mereka. Setelah itu terdengar suara anak kecil. Jauh, seperti berasal dari dalam kayu. Kowe sing ngundang. Setelah malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani membicarakan permainan Jai Langkung. Daryl menghapus video rekamannya, atau setidaknya ia mengira sudah menghapusnya. Karena keesokan paginya, video itu muncul lagi di galeri ponselnya. Dengan durasi yang lebih panjang. Padahal Daryl yakin ia hanya merekam 5 menit. Video itu berdurasi 37 menit. Dalam video itu, mereka terlihat duduk melingkar. Lilin menyala. Daryl membaca mantra, boneka bergerak. Lilin padam. Setelah gelap, video seharusnya hanya merekam suara panik mereka. Tapi di menit terakhir, kamera memperlihatkan sesuatu yang tidak mereka ingat. Dalam gelap, boneka itu berdiri. Pelan-pelan lalu wajahnya menoleh ke kamera. Dari belakang kamera terdengar suara Daryl. Tapi Daryl tidak pernah mengucapkannya. Masuklah. Daryl langsung membanting ponselnya ke kasur. Sejak saat itu, rumah berubah. Bukan secara besar, tidak langsung, tapi sedikit demi sedikit. Pintu kamar yang semula tertutup, terbuka sendiri. Keran kamar mandi menyala di tengah malam. Nasi di rice cooker basi hanya dalam beberapa jam. Lampu dapur berkedip setiap pukul 12.13. Dari platform, suara langkah itu lagi hanya 1. Kadang 2, kadang 3. Kadang seperti banyak kaki kecil berlari dari satu ujung rumah ke ujung lainnya. Tio adalah orang yang pertama yang tidak tahan. Malam kelima ia keluar dari kamar dengan wajah pucat. Ia membawa bantal. Aku tidur di ruang tengah. Kenapa? Tanya Dimas. Ada yang napas di atas lemari. Dimas masuk ke kamar Tio. Lemari kosong. Jendela terkunci, tidak ada siapapun.
Tapi di atas lemari ada bekas telapak tangan kecil, 5 jari, hitam seperti arang. Naya semakin sering melihat sesuatu di sudut matanya. Kadang bayangan anak kecil di depan kamar mandi, kadang kain putih lewat di dapur, kadang kepala kecil mengintip dari celah plafon. Tapi setiap kali ia menoleh, semuanya hilang. Lilis berusaha menjelaskan semuanya secara logis. Ia bilang mereka kelelahan, mereka sugesti, rumah tua memang banyak suara. Otak manusia mudah menghubungkan hal biasa dengan rasa takut. Tapi malam itu, Lilis sendiri yang berubah. Pukul 2 pagi, Naya terbangun karena suara orang bersenandung. Suara itu berasal dari ruang tengah, pelan, sumbang, seperti lagu anak-anak yang dilupakan. "Duk, turu, turu." Naya keluar kamar. Di ruang tengah, Lilis duduk bersila menghadap meja makan. Di atas meja, boneka itu duduk. Padahal sebelumnya, boneka itu sudah disimpan Dimas di dalam kardus dan ditutup lakban. Lilis menyisir rambutnya sendiri dengan jari. Pelan, berulang, matanya kosong menatap plafon. "Lilis?" Lilis tidak menoleh. Ia hanya berkata dengan suara datar, "Ia nggak suka kalian tidur di bawahnya." "Siapa?" "Yang dari atas." Naya mundur. Lilis menoleh perlahan. Senyumnya tipis, bukan senyum Lilis. Buka no lawange." Naya berteriak. Semua keluar kamar. Begitu lampu dinyalakan, Lilis pingsan. Boneka itu tetap duduk di meja makan. Dan di piring depannya ada segumpal rambut basah. Pagi harinya, Daryl memutuskan membuang boneka itu. Ia memasukkan ke kantong plastik hitam, mengikatnya kuat-kuat, lalu membawanya ke tempat sampah besar di ujung gang. Tidak ada yang ikut. Daryl berjalan sendirian. Langit mendung, gang sepi, warung depan tutup. Anjing kampung yang biasa tidur di dekat pos ronda tiba-tiba mengeram saat Daryl lewat. Selesai. Tapi saat Daryl sampai ke kontrakan, semua temannya berdiri kaku di ruang makan. Tidak ada yang bicara. Daryl masuk perlahan. Di meja makan, boneka itu sudah duduk. Kain putihnya basah, kaki kotornya oleh lumpur, dan di mulutnya terselip kertas kecil. Dimas mengambilnya dengan tangan gemetar, membuka lipatannya, membaca, "Kowe sing ngundang. Kamu yang mengundang." Sejak saat itu, mereka tidak lagi bercanda. Malam berikutnya, mereka sepakat untuk pergi. Tapi pintu depan macet, kunci tidak bisa diputar, jendela kamar tertutup dari luar, sinyal ponsel hilang. Dan setiap kali mereka mencoba keluar lewat pintu belakang, suara langkah di atas rumah mengikuti mereka, seolah sesuatu di platform tahu mereka ingin kabur. Di malam ketujuh, teror itu menunjukkan bentuknya. Listrik mati 2:13 menit. Daryl, Dimas, Naya, Tio, dan Lilis berkumpul di ruang tengah dengan satu lilin. Tidak ada yang tidur. Di atas mereka, platform berbunyi pelan. Dimas menyorot dengan senter. Cahaya senter bergerak mengikuti suara itu. Dari sudut kiri platform, ke tengah, ke arah kamar belakang, lalu berhenti. Di papan platform muncul garis hitam. Satu garis, lalu satu lagi, lalu satu lagi, seperti ada jari dari atas, menulis dari balik kayu. "Aku durung mulih."
Aku belum pulang. Dia belum pulang, kata Naya. Berarti dia ada dari mana? Tanya Dimas. Dari platform, terdengar suara anak perempuan menjawab. Saka Dur. Dari atas. Keesokan paginya, mereka menemui Bu Lastri, pemilik warung kecil di depan gang. Perempuan itu awalnya tidak mau bercerita. Saat Daryl menyebut boneka dari platform, wajah Bu Lastri langsung berubah. Tangannya berhenti mengaduk teh. Ia menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, "Kalian buka platform?" Tidak ada yang menjawab. Bu Lastri menghelas napas panjang. Ia menutup warungnya lebih awal dari hari biasanya. Lalu, di bawah cahaya pagi yang mendung, ia menceritakan sejarah rumah kontrakan nomor 7. Dulu, rumah itu bukan kontrakan. Rumah itu milik seorang dalang tua bernama Ki Sastro. Ki Sastro terkenal, suaranya bagus, wayangnya banyak. Setiap malam Jumat, rumah itu ramai oleh orang-orang yang datang meminta petunjuk. Tapi Ki Sastro yang punya seorang anak perempuan. Namanya Mira pendiam. Tubuhnya lemah, sering demam, dan sejak kecil Mira selalu berkata bahwa ada orang-orang yang berjalan di atas rumah. Orang-orang dewasa mengira Mira hanya mengigau. Sampai suatu malam, Mira menunjuk plafon kamar belakang dan berkata, "Mereka minta turun." Ki Sastro ketakutan. Ia percaya anaknya ditempeli makhluk halus. Lalu ia melakukan ritual. Bukan untuk mengusir, tapi untuk memindahkan penyakit dan gangguan Mira ke sebuah boneka. Boneka Jai Langkung. Kepala dari batok kelapa, tangan dari bambu, tubuh dari kayu, kain dari bekas kafan, dan rambut Mira sendiri. Ritual itu dilakukan di kamar belakang, tengah malam saat hujan turun deras. Ki Sastro memanggil sesuatu masuk ke boneka itu. Tapi yang datang bukan satu, terlalu banyak. Rumah itu dipenuhi suara langka. Plafon bergetar, Mira menjerit dari dalam kamar. Dan saat pintu dibuka, Mira hilang. Yang ditemukan hanya rambutnya, kukunya, dan boneka itu duduk di bawah plafon, menghadap ke atas, seolah sedang menunggu dipanggil lagi. Setelah kejadian itu, Ki Sastro berubah. Ia tidak lagi mendalang, tidak lagi keluar rumah. Setiap malam, warga mendengar ia berbicara sendiri di kamar belakang. Kadang suaranya seperti orang tua, kadang seperti perempuan, kadang seperti anak kecil. Lalu suatu pagi, Ki Sastro ditemukan mati. Duduk di kursi, lehernya mendongak ke platform. Matanya terbuka, dan mulutnya penuh potongan kain putih. Sejak saat itu, rumah tersebut berpindah tangan beberapa kali. Tapi setiap penghuni selalu pergi, karena suara langka itu tidak pernah berhenti. Akhirnya, Pak Harun membeli rumah itu dengan harga murah. Ia menyewakannya pada mahasiswa, pekerja rantau, siapapun yang butuh tempat tinggal cepat. Tapi selalu ada aturan yang sama. Jangan buka platform kamar belakang. Karena boneka itu bukan disembunyikan. Boneka itu dikurung. "Kalau sudah dibuka?" tanya Menaya. Bu Lastri tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah kontrakan nomor 7, lalu berkata, "Kalau sudah dibuka, harus ada yang menggantikan." Mereka pulang dalam diam. Di perjalanan, hujan turun lagi. Kali ini tidak deras,
hanya gerimis kecil. Tapi setiap tetes yang jatuh ke tanah terdengar seperti ketukan. Seperti langkah dari plafon mengikuti mereka di atas langit. Saat mereka sampai di depan kontrakan, pintu rumah sudah terbuka. Padahal mereka yakin sudah menguncinya. Di ruang tengah semua barang berpindah tempat. Kursi menghadap plafon, meja makan berada di ruang tengah, kardus-kardus tersusun melingkar. Dan boneka itu duduk di lingkaran. Di depannya ada 5 benda, kacamata Dimas, gelang Naya, korek Daryl, kunci motor Tio, dan sisir kecil milik Lilis. Seolah boneka itu sudah memilih mereka satu persatu. Dimas mendekat. Di lantai ada tulisan dari debu hitam. Siji metu, siji melebu. 1 keluar, 1 masuk. Malam itu mereka tidak punya pilihan. Mereka harus mengembalikan boneka ke plafon. Dimas membawa tangga. Naya menyiapkan garam dan air doa dari musola dekat gang. Tio memegang senter. Lilis duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat. Daryl memegang boneka itu. Untuk pertama kalinya, Daryl tidak bercanda. Tangannya gemetar, ia menatap wajah boneka itu. 2 lubang hitam di kepala batok kelapa itu terasa seperti menatap balik. Gue yang mulai. Gue juga yang harus balikin. Mereka masuk ke kamar belakang. Udara di sana sangat dingin. Lebih dingin daripada malam sebelumnya. Papan plafon yang pernah dibuka kini terbuka sedikit. Seolah ada seseorang dari atas yang mengintip. Daryl memasang tangga. Dimas naik pelan. 1 anak tangga, 2 anak tangga, 3. Setiap ia naik, plafon berbunyi. Bukan karena berat Daryl, tapi karena sesuatu di atas ikut bergerak. Daryl mengangkat boneka itu ke celah plafon. Lalu suara Lilis terdengar dari bawah. Jangan dikembalikan. Semua menoleh. Lilis berdiri, matanya hitam. Suaranya bukan suara Lilis. Di atas sempit, gelap, dingin. Tio mundur. Naya menangis tanpa suara. Dimas menyorot Lilis dengan senter. Bayangan di dinding tidak sesuai dengan tubuhnya. Bayangan itu kecil, seperti anak perempuan berambut panjang. Aku suwe neng dhuwur, aku sudah lama di atas. Saiki aku pengen mudhun, sekarang aku ingin turun. Daryl hampir jatuh dari tangga. Boneka di tangannya tiba-tiba terasa berat, sangat berat. Seperti memegang tubuh manusia. Dari celah plafon, sesuatu menetes ke wajah Daryl. Bukan air hujan, warna hitam, kental, berbau busuk. Daryl, turun! Teriak Dimas. Tapi Daryl tidak bisa bergerak. Dari celah plafon muncul jari-jari kecil, hitam, kurus, mencengkram tepi papan. 1 tangan, lalu tangan kedua, lalu tangan ketiga. Bukan cuma 1, bisik Tio. Dimas menyorot ke dalam celah plafon. Di atas sana ada banyak wajah. Wajah anak-anak, wajah perempuan, wajah laki-laki dengan mulut terbuka. Semua menatap ke bawah. Mereka berdesakan di ruang sempit antara genteng dan plafon. Seolah sudah bertahun-tahun menunggu kesempatan untuk turun. Lilis tertawa kecil. Suara tertawanya bercampur banyak suara. Gue sing ngundang, kamu yang mengundang. Daryl menutup mata, ia menangis. Gue salah, gue salah. Boneka itu bergetar di tangannya. Tangan-tangan dari plafon menariknya. Dari bawah, Naya berteriak. Jangan kasih, kalau dikasih mereka turun, kata Dimas.
Daryl tahu, untuk pertama kalinya ia benar-benar mengerti. Boneka itu bukan benda yang seharusnya dikembalikan. Boneka itu pintu, dan selama pintu itu sesuatu dari atas bisa turun kapan saja. Daryl turun dari tangga dengan susah payah. Ia memegang boneka itu erat-erat, lalu berjalan ke ruang tengah. Semua mengikutinya. Plafon di atas mereka bergetar hebat. Di ruang tengah, Daryl meletakkan boneka di atas piring seng. Sama seperti malam pertama, ia mengambil lilin, menyalakannya. Kita panggil. Kita juga harus pulangkan. Caranya, balikan mantranya. Tidak ada yang tahu apakah itu benar. Tidak ada yang tahu apakah arwah bisa dipulangkan hanya dengan membalikkan kata-kata. Tapi mereka tidak punya cara lain. Dimas menabur garam melingkar. Naya memegang tangan Lilis. Tio membaca doa dengan suara gemetar. Daryl duduk di depan boneka. Platform retak di atas mereka. Dari lubang itu, rambut panjang menjuntai. Basah, hitam, bergerak pelan seperti hidup. Daryl mulai membaca. Jai Langkung, Jai Langkung, pulanglah dijemput. Jangan tinggal di sini. Boneka bergerak, kepalanya menoleh ke Daryl. Daryl mengulang, kali ini lebih kuat. Jai Langkung, Jai Langkung, pulanglah dijemput. Jangan tinggal di sini. Tubuh Lilis melengkung ke belakang. Naya menahannya. Dimas membaca doa lebih keras. Tio menangis. Rambut dari plafon turun semakin panjang, menyentuh lantai, lalu bergerak menuju boneka. Daryl mengambil korek, menyiram boneka dengan minyak dari lampu kecil. Daryl, jangan! Kalau ini pintu. Pintunya harus dibakar. Daryl menyala korek. Untuk sesaat semua suara berhenti. Tak ada hujan, tak ada napas, tidak ada langkah di platform, hanya suara api kecil. Lalu dari boneka itu terdengar suara anak perempuan, bukan marah, tapi sedih. Aku mau pengen mulai, aku cuma ingin pulang. Kalau begitu pulanglah, kata Daryl. Jangan bawa kami. Ia menjatuhkan korek. Boneka terbakar, jeritan memenuhi rumah, plafon retak di banyak tempat, pintu-pintu terbanting, kaca pecah. Lilis berteriak dengan suara yang bukan suaranya. Tidak! Api membesar. Kain putih pada boneka menjadi hitam. Batok kelapanya pecah. Benang merah di kakinya putus. Lalu semua suara hilang. Lilis jatuh pingsan. Hujan berhenti. Lampu menyala. Dan plafon kembali diam. Pagi datang, mereka berlima keluar dari kontrakan dengan wajah pucat. Tidak ada yang membawa banyak barang. Tidak ada yang bicara. Di depan gang, Bu Lastri melihat mereka dari warung. Wajahnya sedih, seolah ia sudah tahu bahwa tidak semua orang benar-benar keluar dari rumah itu. Pak Harun datang menjelang siang. Ia melihat ruang tengah yang hangus, melihat plafon yang retak, melihat sisa-sisa boneka di piring seng. Lalu ia tersenyum kecil, bukan senyum lega, senyum orang yang sudah sering melihat hal seperti itu. Ia mengambil kantong plastik hitam dari mobilnya. Di dalamnya ada boneka baru. Kepalanya masih bersih, tubuhnya dari kayu baru. Kain putihnya masih terang. Tapi di leher boneka itu terikat sepotong kain dari jaket Daryl. Pak Harun masuk ke kamar belakang. Ia menaiki kursi, membuka celah plafon, lalu memasukkan boneka baru itu ke atas sana. Siji metu, siji kudu melebu. Satu keluar,
satu harus masuk. Pak Harun turun dari kursi, ia merapikan bajunya, lalu keluar rumah dan mengunci pintu. Beberapa hari kemudian, iklan kontrakan itu muncul lagi di internet. Foto ruang tengahnya tampak bersih, kamar-kamarnya tampak luas, harga sewanya murah, sangat murah. Di bagian deskripsi tertulis, kontrakan nyaman dekat kampus, cocok untuk mahasiswa, minimal sewa 1 bulan. Tidak ada yang menulis tentang kamar belakang, tidak ada yang menulis tentang platform, tidak ada yang menulis tentang boneka. Tapi pada foto terakhir iklan itu, jika diperbesar, di sudut atas kamar belakang ada celah kecil di plafon. Dan dari dalam celah itu, ada satu mata yang menatap keluar. Malam berikutnya, seorang calon penyewa menghubungi Pak Harun. Seorang mahasiswa baru, namanya tidak penting. Yang penting ia datang membawa koper. Ia datang bersama 3 temannya. Dan saat Pak Harun menyerahkan kunci, ia mengucapkan aturan yang sama. Bayar listrik sendiri, jangan berisik setelah tengah malam. Dan satu lagi, jangan buka plafon kamar belakang. Dari dalam rumah kosong itu, terdengar suara Daryl, jauh, terpendam, seperti berasal dari atas langit-langit. Tolong, bukain. Jadi, kalau suatu hari kamu menyewa rumah yang terlalu murah, dan pemiliknya memberi larangan yang terdengar aneh, jangan tertawa, jangan menantang, jangan penasaran. Karena di rumah-rumah tua ada sesuatu yang memang sengaja disimpan di tempat gelap. Bukan karena dilupakan, tapi karena semua orang tahu, kalau sesuatu itu ditemukan, ia akan mencari jalan untuk pulang. Dan kalau dari atas plafon kamarmu terdengar suara kecil, jangan menjawab, jangan melihat ke atas, dan yang paling penting, jangan pernah membuka plafon itu. Terima kasih sudah mendengarkan channel Om Dramalogi. Semoga dapat menghibur. Jangan lupa subscribe, hidupkan lonceng, dan follow akun ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ingat, jangan pernah membuka plafon itu.